Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran pembahasan tentang AKM, soal AKM ini kita mulai. Mari kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran AKM ini kita mulai, terlebih dahulu sedikit saya akan menjelaskan tentang apa AKM itu. AKM itu adalah kepanjangan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, artinya penilaian. Jadi penilaian kemampuan minimal bagi siswa. Dan AKM ini sudah disahkan oleh Kemendikbud, akan dilaksanakan di tahun ini untuk kelas 8. Untuk kelas 8. Pengganti insya Allah kayaknya ya. Oke, dalam AKM ini banyak materi yang harus dipelajari. Di antaranya kalau tentang kebahasaan, yaitu membaca infografik, yang akan kita bahas 5 soal pada pagi hari ini. Infografik itu apa? Infografik berarti informasi mengenai grafik. Jadi diharapkan siswa kelas 8 itu ketika disuguhi sebuah grafik, entah itu berupa bagan, entah itu berupa tabel dan sebagainya, itu bisa memahami apa informasi yang ada di dalam grafik tersebut. Itu ya. Oke, ini soal yang kemarin. Kita lanjut ke soal yang kemarin yang sudah kalian kerjakan ketika pretest. Ya. Tentang Danau Toba. Tentang Danau Toba ini silakan saya kasih waktu untuk membaca lagi, mengingat lagi materi yang sudah ujian kemarin, gitu ya. Silakan dibaca dulu. Oke, anak-anak sambil membaca, di sebelah kiri ini ada sebuah tabel, gitu ya. Ini yang akan saya jelaskan tentang tabel ini. Oke, tabel di samping ini, samping teks itu adalah tentang perbandingan letusan Toba Muda dengan beberapa letusan gunung berapi di Indonesia. Penting sekali jika ada tabel seperti ini kalian baca judulnya. Karena apa? Informasi di dalam tabel itu tidak akan keluar dari judul kalau tabel, tentang grafik gitu ya. Kalau di situ menggunakan kata perbandingan, berarti isi dari tabel ini adalah membandingkan antara satu gunung dengan gunung yang lain, perbandingannya ya. Nah, bisa dilihat di sini yang paling tinggi sendiri. Nah, yang paling tinggi sendiri ini adalah Toba Muda, di mana kita lihat informasi di sini adalah volume per kubiknya. Ketika meletus, berapa volume per kubiknya yang dikeluarkan? Ternyata luar biasa besarnya ya, 2.800-an. Itu untuk Toba Muda. Kemudian sebelahnya lagi ada Gunung Rinjani yang meletus di tahun 1257, itu sekitar 200 kubik. Kemudian ada lagi Gunung Tambora meletus di tahun 1815, itu sekitar 160 meter per kubik. Kemudian ada Krakatau lebih kecil lagi, ada 29, meletus di tahun 1800 itu ya. Kemudian ada Gunung Kelut di tahun 2014 hanya 0,15. Merapi juga meletus di tahun 2010, ini Jawa Tengah, hanya 0,15 kubik. Itu perbandingannya. Jelas kalau kita lihat di sini secara kasat mata, Gunung Toba Muda perbandingannya jauh sekali ya, lebih dahsyat daripada gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia ketika meletusnya. Nah itu ya. Oke, hanya itu yang akan kita pelajari. Sekarang pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kita akan bahas satu demi satu. Pertanyaan yang pertama adalah kapan letusan Toba Muda pertama kali terjadi? Nah, pertanyaan yang menunjukkan kapan seperti ini, dia tidak akan keluar di dalam teks. Pasti jawabannya ada di dalam teks. Nah, kita lihat
Nah, kapan? Kalau kita lihat di dalam teks ini, ini meletusnya Gunung Toba sekitar 840.000 tahun lalu, itu ya. Nah, ini pertamanya, dan yang terakhir di tahun tahun ini. Berarti jawabannya nggak akan keluar dari situ. Kita lihat jawabannya. Pertama kali meletus, jadi jawabannya jelas adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B yang benar. Yang B. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 2. Mengapa penulis memasukkan letusan Merapi di tahun 2010? Mengapa? Ini kan alasan yang dibutuhkan. Alasan yang harus masuk akal. Mengapa Merapi ini di tahun 2010 dimasukkan di dalam tabel ini? Meletusnya hanya 0,15 kubik. Nah, di sini mengapa? Ini dicari alasan yang masuk akal. Kita kembali lagi di sini perbandingan ya. Judul dari teksnya, dari bagan ini adalah perbandingan letusan. Berarti fungsinya untuk apa? Jelas sekali kalau kita lihat di A itu untuk memberikan perbandingan. Nah, itu ya. Berarti jawabannya adalah yang A, untuk memberikan perbandingan. Memberikan perbandingan ini ya, memberikan perbandingan betapa besarnya jumlah volume material letusan Gunung Toba. Kemudian nomor 3, berapa kubik perbandingan antara material letusan Gunung Tambora dengan Gunung Toba Muda? Kita lihat dulu. Toba Muda meletusnya 2800 kubik, sedangkan kalau yang Tambora hanya 160. Perbandingannya bagaimana? Ya tinggal kita kurangi. Jadi 2000 ini 2800 kita kurangi dengan 160. Berapa hasilnya? Ya, pasti akan ketemu 2640. Ini jawabannya yang C ini ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang C ini. Yang C 2640. Nah, yang C ini. Kemudian dari gambar dapat disimpulkan bahwa, nah ini kesimpulan, berarti kesimpulan dari gambar. Bagaimana kesimpulannya? Ya dari sini. Tinggal kita lihat kalimat yang sesuai dengan kesimpulan. Kelut berada di tingkat kedua terbesar jumlah volumenya. Kita lihat Kelut, apakah tingkat kedua? Nah, ternyata tidak, terbesar, padahal dia kecil itu ya. Berarti yang A itu masih salah. Volume letusan material Toba Muda berbanding terbalik dengan jumlah volume material letusan semua gunung. Berbanding terbalik, jelas kalau kita lihat perbandingannya pasti akan beda-beda karena jumlah letusannya juga masing-masing gunung berbeda. Ada yang 200, ada yang 160, ada yang 20, ada yang 0, berapa itu. Sehingga kalau dibuat rata-rata perbandingan tidak akan berbanding terbalik. Maka nomor 2 itu juga salah, yang B juga salah, nomor 4. Kemudian yang C, di antara letusan gunung berapi terbesar di Indonesia, letusan Toba Muda menunjukkan perbandingan yang sangat ekstrem dengan selisih kurang lebih 2600-an kubik. Selisihnya sangat ekstrem ya, ini paling banyak sendiri. Nah, maka bisa dikategorikan jawabannya adalah yang C tadi itu. Kalau yang D, dikenal sebagai salah satu gunung berapi terbesar di Indonesia, Krakatau menunjukkan perbandingan yang tidak terlalu jauh volume material letusan dengan letusan Toba Muda. Kalau kita lihat Krakatau hanya sedikit, ya, Krakatau hanya 29, sedangkan perbandingan jauh ya, maka tetap salah itu. Terakhir, pembahasan terakhir soal nomor 5. Dari informasi yang disampaikan di paragraf pertama dan kedua, informasi yang tepat adalah soal yang seperti ini. Berarti kembali kepada teks ini, paragraf pertama, paragraf kedua. Informasi yang sesuai berarti yang ada di dalam paragraf ini. Jadi informasi yang ada di paragraf ke-1 dan kedua ini yang sesuai, maka tinggal kita cari isi yang ada dalam teks itu. Nah, coba kita lihat di sini, gelombang yang mengungkap
tentang peristiwa letusan Gunung Toba berasal geolog. Geolog yang mengungkap ini berasal dari India. Kalau kita lihat beritanya di sini bukan dari India, tapi dari Hindia. Hindia Belanda, bukan India itu ya, bukan India, tapi Hindia Belanda. Berarti nomor A salah. Daerah yang meletus pada peristiwa letusan Toba Muda disebut kaldera yang menjadi Danau Toba. Daerah yang meletus pada peristiwa letusan Toba Muda disebut dengan Danau Muda. Di sini juga belum disebutkan seperti itu, masih salah. Yang C, letusan Toba Muda kemungkinan akan terjadi sekitar 266.000 hingga 691.000 tahun ke depan. Ini kalau kita lihat ada nggak informasinya di dalam teks ini? Kita lihat ternyata ada. Ya, ini diperkirakan akan terjadi di 266.000 hingga 691.000. Informasinya ada di dalam teks ini. Maka jelas jawabannya adalah yang C. Akibat letusan yang sangat dahsyat, deretan Sumatera bagian selatan berubah menjadi sangat gersang seperti bulan ketiga. Ini masih kurang tepat juga itu ya. Masih kurang tepat. Nah, jawabannya benar adalah yang C, karena informasi itu langsung ada di dalam teks ini. Ada di dalam teks ini. Oke, itu mungkin pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mudah-mudahan sedikit penjelasan singkat dari saya ini membawa manfaat bagi kita semua. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di Google Classroom. Ayanah tatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.